Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi ashabi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman, Islam, ihsan, serta sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang sampai saat ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang terhormat panitia penyelenggara lomba serta generasi muda yang saya banggakan. Saya Azahra Novelia Putri dari SMA Widya Kusuma akan membawakan pidato yang berjudul Menjadi Pemuda Islami versi terbaik. Teman-temanku sekalian, kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai generasi muda, kita harus saling menjaga. Menjaga apa aja sih? Menjaga kesehatan, menjaga perilaku, dan menjaga lingkungan. Kenapa sih kita harus menjaga itu semua? Karena sebagai penerus bangsa, selain berlandaskan perilaku dan ketaatan, kita juga harus berlandaskan iman dan akhlak. Di era modern seperti ini, kita harus bisa memilah dan memilih lingkungan mana yang baik untuk kita. Kenapa kita harus pintar-pintar memilah dan memilih? Karena itu dapat berpengaruh penting kepada kita di masa depan nanti, teman-teman. Lingkungan yang baik akan berpengaruh. Lingkungan yang sehat akan menjadikan diri kita yang sehat pula. Lingkungan pertemanan dapat menilai baik buruknya kita loh teman-teman. Bahkan teknologi aja sekarang udah bisa menilai kita. Teknologi juga bisa menjadi faktor kenakalan remaja jika tidak digunakan dengan baik. Itu akan menjadi bumerang jika kita menggunakannya dengan salah. Seperti yang sudah tertera pada Surat Al-Imran ayat 41 yang artinya, hendaklah di antara kamu ada segolong orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di zaman modern seperti ini, kita harus bisa mencegah diri kita dari kenakalan-kenakalan remaja, teman-teman. Sedikit contoh, pergaulan bebas, menghirup sabu, narkoba, tawuran, meminum minuman alkohol, dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua kira-kira apa yang di zaman ini yang udah dianggap wajar dan udah biasa aja gitu? Kira-kira apa? Ya, meminum minuman keras atau hal yang memabukkan. Mungkin bagi sebagian orang meminum minuman itu hanya sekedar minum dan sekedar mabuk, padahal itu salah besar, teman-teman. Ketika kita sedang mabuk, kita kehilangan akal sehat kita. Kita bisa saja melakukan hal-hal di luar kendali kita. Seperti contohnya ugal-ugalan di jalan karena kita sedang mabuk. Terus bertengkar sama orang yang kita nggak kenal bahkan. Terus ada juga yang sampai nauzubillah min zalik masuk ke perzinahan, teman-teman. Semoga kita bukan orang-orang yang termasuk seperti itu. Dan minum-minuman alkohol itu banyak sekali madaratnya, teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, dan mungkin yang sudah pernah melakukan hal tersebut segera bertaubat, karena itu termasuk menzolimi diri kita sendiri. Dan Allah juga Maha Pemaaf, jadi kita bertaubat bersama dan insya Allah akan menerima taubat kita. Mungkin setelah bertaubat kita harus apa lagi ya buat menjadi pemuda versi terbaik ini? Kita melakukan hal-hal mengatasi kenakalan remaja nih bagaimana ya? Mungkin yang pertama,
kita bisa sering-sering berpuasa. Kenapa sih kok bisa nyambung ke sering-sering berpuasa? Ya teman-teman, dari berpuasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus. Seperti saat ini kita sedang Ramadan kan, kita menahan nih. Nah itu kita bukan menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga menahan hawa nafsu. Nah kenakalan-kenakalan ini termasuk hawa nafsu juga teman-teman. Jadi kemungkinan bisa kita mencegahnya dengan berpuasa. Terus yang kedua, selalu melibatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Terus berdoa agar Allah memberi jalan yang lurus kepada kita, yang jangan belok-belok. Yang ketiga, mungkin bisa kita mendatangi majelis taklim, majelis ilmu untuk membimbing kita menjadi lebih benar dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, kembali lagi ke lingkungan yang baik dan sehat. Karena kita harus mencari lingkungan yang bisa mengajak kita ke dalam kebenaran. Hendaknya kita menjadi pemuda yang taat beribadah kepada Allah, karena suatu saat nanti pada akhirnya yang kita butuhkan hanyalah naungan Allah. Selain naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang mendapatkannya ialah sya'abun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang rajin dan tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pidato dari saya. Jika ada kurangnya, salah-salah kata, saya minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.